Halo, perkenalkan nama saya Devi Arsani Purba. Saya berasal dari kelas pendidikan akuntansi 1C Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari perkembangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Van den Daele, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif, yang artinya perkembangan bukan sekedar bertambahnya berat badan atau tingginya badan dan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang kedua menurut F.J. Monks, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dapat ditarik kesimpulan menurut saya pribadi bahwa perkembangan adalah pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan juga di dalamnya terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh perkembangan, antara lain contoh perkembangan pada manusia, kemampuan manusia untuk merangkak hingga sampai berdiri sesuai pertumbuhan usianya. Yang kedua, perkembangan pada hewan. Contohnya anak burung belum dapat terbang dan beberapa hari kemudian dapat terbang. Yang ketiga, perkembangan pada tumbuhan. Misalnya mulai muncul bunga sebagai perkembangbiakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani dan fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung dengan cepat selama masa puber bisa mengakibatkan keadaan tubuh anak remaja menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut tentunya sangat berpengaruh pada psikis remaja, sebab tidak semua anak remaja dapat menerima perubahan yang terjadi, karena tidak semua perubahan tersebut juga menguntungkan, khususnya perubahan penampilan. Ini akhirnya membuat rangsangan dalam tubuh anak remaja sering menimbulkan masalah dalam perkembangan psikologisnya, khususnya dalam perkembangan emosi dalam psikologi anak remaja. Yang kedua, perubahan hubungan dengan orang tua. Orang tua yang mendidik anak mereka ketika sedang beranjak dewasa atau remaja dengan cara yang dianggap baik dari orang tua, seperti cara otoriter, penerapan disiplin yang kaku, dan terlalu mengekang bisa menyebabkan ketegangan di antara orang tua dengan anak-anak. Dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap jenis emosi pada anak remaja. Jika penerapan hukuman dilakukan dengan tidak bijak, maka ketegangan yang terjadi bisa bertambah berat dan akhirnya menimbulkan pemberontakan, sebab pada dasarnya terdapat kecenderungan remaja untuk bisa lepas dari orang tua mereka. Yang ketiga, perubahan pandangan luar. Perubahan pandangan luar bisa menyebabkan konflik dalam diri seorang remaja. Sebagai contoh, tidak konsistennya sikap dunia liar terhadap diri pribadi anak remaja, membeda-bedakan antara wanita dengan pria, dunia luar yang memanfaatkan kondisi tidak stabil pada diri seseorang untuk pengaruh yang negatif dan lain sebagainya. Semua pandangan luar tersebut juga memiliki andil terhadap emosi anak remaja yang paling utama, sehingga cara pengendalian emosi diri sangat penting dilakukan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga tubuhnya lebih berat. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keempat ada jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa pada anak remaja. Yang pertama ada faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anak. Jangan malah menyepelekannya.
Biasanya orang tua sering menyepelekan anaknya yang mengalami kelambanan. Malah biasanya dikira mungkin belum umurnya, mungkin tahun depan. Yang kedua, inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal. Dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Contohnya anak sudah mampu mengucapkan mama dan ayah dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih aktif dari anak pria. Karena menurut saya wanita lebih semangat dan pria itu sering malas. Padahal dalam tingkat pemahaman pria lebih cepat paham daripada wanita. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan diri saya pribadi. Pada umur 3-5 bulan saya sudah mulai belajar tengkurap. Setelah 5-8 bulan saya sudah belajar duduk dan berdiri, dan setelah 11 bulan saya sudah bisa berjalan dan belajar berbicara. Awal saya berbicara saya masih hanya bisa mengambil mama dan papa. Dari umur 1 tahun saya sudah aktif dan dalam berjalan sendiri dan sudah mulai bisa belajar berbicara dengan banyak kata. Pada umur 4 tahun pertama kali saya menduduki bangku sekolah TK kecil, dan di sekolah saya mempunyai banyak teman dan belajar untuk mengenal huruf dan angka. Pada tahun berikutnya yaitu umur 5 tahun, saya naik tingkat ke TK besar. Di sekolah saya sudah bisa mengenal dan belajar pola atau menggambar, dan sudah mulai bisa mengeja dan menghitung pertambahan dan pengurangan. Pada umur 6 tahun, saya sudah memasuki tingkat 1 SD. Saya sudah bisa membaca dengan lancar dan menulis. Pada umur 9 tahun, saya sudah merasakan pada bagian dada saya sudah mulai tumbuh payudara. Pada umur 11 tahun, tepatnya kelas 1 SMP, saya sudah mengalami masa menstruasi dan badan saya juga sudah mulai berbentuk. Pada umur 13 tahun, saya sudah mulai timbul jerawat dengan subur sampai 14 tahun. Pada umur 15 tahun, tepatnya 1 SMA, jerawat pada wajah saya sudah mulai berkurang, tetapi masih timbul pada saya saat mau menstruasi, dan sampai sekarang saya menduduki tingkat mahasiswa yang baru masih bersekolah dan mengenal berbagai ilmu. Sekian dan terima kasih dari saya.